Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zayan Muhammad dengan NIM 24093081110004. Kelas 243A, Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Tugas video ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dari dosen pengampu Bapak Adi SEMM dengan judul materi yaitu Strategi dan Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia. Pendahuluan, sekarang ini kita sudah masuk di zaman digital. Dunia kerja sama pendidikan juga berubahnya cepat sekali. Teknologi, otomatisasi, sampai kecerdasan buatan atau AI membuat cara orang bekerja dan belajar beda jauh dari dulu. Apalagi sekarang banyak yang kerja jarak jauh atau remote work. Jadi keterampilan yang dibutuhkan juga ikut berubah, bukan cuma pintar tapi harus bisa menyesuaikan diri sama perkembangan zaman. Adapun jenis-jenis sikap yaitu pertama disiplin, seperti tepat waktu dan patuh pada aturan. Kedua tanggung jawab, menyelesaikan tugas dengan serius dan bisa diandalkan. Ketiga kerjasama tim, mau bantu dan koordinasi dengan rekan kerja. Yang keempat jujur dan etika kerja, bersikap benar dan adil dalam semua situasi. Yang kelima sikap positif dan adaptif, mampu menghadapi perubahan dan tetap semangat meski tantangan datang. Jenis-jenis keterampilan umum yaitu pertama hard skill. Hard skill itu keterampilan teknis yang bisa dipelajari dan diukur, biasanya didapat dari sekolah, pelatihan, atau pengalaman kerja. Contohnya analisis data, perencanaan bisnis, bahasa asing, akuntansi dasar, administrasi, dan desain grafis. Intinya ini kemampuan yang langsung dipakai buat kerja dan hasilnya bisa dibuktikan. Yang kedua itu soft skill. Soft skill lebih ke cara kita bersikap dan bergaul, bukan soal teknis tapi soal kepribadian dan bagaimana kita kerjasama sama orang lain. Contohnya pertama komunikasi yang baik, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga disiplin dan tanggung jawab, yang keempat manajemen waktu, yang kelima kerja tim, yang keenam kemampuan memecahkan masalah, dan yang ketujuh empati dan sikap positif. Ini yang bikin kita bisa nyatu di lingkungan kerja dan terus berkembang. Strategi pengembangan sikap dan keterampilan umum manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Yang pertama yaitu pelatihan dan pembelajaran terus-menerus. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM harus jalan terus lewat pelatihan dan belajar sepanjang waktu. Baik itu pelatihan teknis maupun soft skill seperti komunikasi dan kepemimpinan. Biar karyawan bisa cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang kedua, budaya organisasi yang positif. Budaya kerja yang bikin orang semangat dan betah. Nilai seperti kerja sama, keterbukaan, dan tanggung jawab penting ditanamkan supaya karyawan merasa dihargai dan mau terus berkembang. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Teknologi bantu pengembangan sumber daya manusia jadi lebih mudah dan cepat. Lewat e-learning atau sistem pelatihan online, karyawan bisa belajar kapan saja dan kemajuannya bisa dipantau langsung. Yang keempat, evaluasi. Setiap program perlu dievaluasi biar tahu hasilnya. Dari situ organisasi bisa menyesuaikan kebijakan supaya pengembangan sumber daya manusia tetap relevan dan mendukung tujuan bersama. Baik dari materi yang dibahas di atas, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu dalam mewujudkan sikap, keterampilan umum, dan keterampilan sumber daya manusia sangat penting di zaman sekarang. Orang yang punya sikap baik, mau belajar dan bisa kerjasama lebih mudah, menyesuaikan diri dengan perubahan. Kalau ditambah keterampilan komunikasi dan berpikir kritis, hasil kerja pasti lebih bagus. Dengan semangat belajar terus, budaya kerja positif, dan dukungan teknologi, sumber daya manusia bisa jadi aset berharga buat kemajuan organisasi. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya bawakan dengan judul materi Strategi dan Analisis Sumber Daya Manusia. Saya Zayan Muhammad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.